Balik lagi di Kung Jono Podcast. Bareng gua Adit Nganga yang sudah nikah, Hen juga sudah nikah, Pandu gagal nikah. Kampret. Kenapa? Dulu ya. Aduh. Kalau yang gagal-gagal mah biarin. Ya. Satu lagi siapa namanya? My name is Diana. Dian. Dian yang nikah gagal. Jadi Gagal balik juga. dua ya, Iya. balik kata. Iya. Om, lu agak kesini deh suara lu. Nah, oke. Kejauhan. Oke. Jadi malam hari ini, kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Kung Jono Podcast soal pernikahan. Ya kan, karena notabene kan kita semua pernah nikah ya. Dan ya, sampai sekarang gue nikah. Gue pernah nikah. Ya udah nikah gitu, kecuali Pandu kan yang nikah gagal. Nikah gagal. Tapi gue nggak akan. Dia bukan nikah gagal, Gagal nikah. Gagal Berapa kali tadi? 5 ya? 7. Tak terhingga ya. Lu, Gua banyak-banyakin aja di sini. lu deketin lagi ke mic. Kenapa ya? Nah, gitu. Gitu. Biar suara lu enak bulat gitu Booming. kayak penyiar radio. Oh, supaya booming. Ngeri. Lanjut, mantu tuh. Lanjut. Oke. Jadi mungkin kita akan ngobrolin soal tentang pernikahan di malam hari ini bersama guest kita juga Miss Dian. Oke, baik. Miss Dian yang cantik banget, luar biasa. Kamu cantik banget sih. Masa sih? Iya, padahal umur berapa sih kalau boleh tahu? Biasanya kalau cewek tuh sensitif ya kalau ditanya umur ya. Sensitif. Enggak, gue pengen nebak aja ya. Kalau dilihat dari muka ya wajah, kayaknya sih 17. umur ya 32 lah. Oh, ngeledek lo ya. Gua yang nebak. Gua tahu nih umur dia berapa ya. Di 30. Ngeledek juga lo ya. Jadi kita tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Jadi umur itu tidak menentukan sebenarnya. Aha. Bahwa di umur saya yang segini pun sudah sangat banyak sekali kepahitan. Aha. Kok jadi Ini dalam. Ceritanya Jadi ya aku masih di bawah 30. Masih di bawah 30? Ya, betul. Oh, masih di bawah 30. Tadi Bahagia lu ya. tadi gue memang mau bilang kayak gitu, mau di bawah 30, Iya, tapi lu kenapa kok emang tua banget muka gue? enggak tua, Oke. enggak. cuma Muda banget. dewasa ya. Enggak, tadi kita sangka guest kita malam ini masih SMA. Oh. SMA tapi udah janda. SMA. Gue berasa di gunung Gua kalau nggak SMA sebut itu, janda. gua nggak sebut. Lu Di gunung banyak. Enggak, kalau cowok gagal nikah memang selalu ngomonginnya begitu. prihatin juga gue dulu. Tapi emang benar kata Pandu udah janda. Saya sudah. Sudah single parent. Gue nggak mau Sudah. nyebut janda sih sebenarnya. Iya. Single parent ya. Oke. Single parent udah punya anak Sudah satu. satu. Nggak mau nambah dari saya. Modus. Itulah kalau menjadi janda inilah seperti ini. Tapi ya Banyak sudah. godaannya. Kesempatan. Oh, oke. Aduh, gue udah nikah lagi om. Tapi mending sih dibanding perawan rasa janda kan. Memprihatinkan kondisi seperti itu. Tapi waktu itu nikah di umur berapa? Aku di umur 24 jalan 25. 24 ke 25 Iya. nikah. Saat itu menikah Iya. karena dia orangnya, Oke. apa karena udah waktunya? Ini Karena- ada dua nih, ada dua. Soalnya beda nih. Oke. Menikah itu ada karena dia orangnya, apa karena udah waktunya? Karena udah waktunya itu biasanya suka ada apa dari orang. Lu kapan nikah? Ya kan udah tua nggak nikah. Nah itu biasanya karena udah waktunya tuh. Tapi karena dia orangnya adalah oke, dia orangnya, gue harus nikah sama dia kayak gitu. Ini menikah karena udah waktunya, apa karena dia orangnya? Oke, yang kedua. Karena dia orangnya. Betul. Tapi kenapa pisah? mulai ini ya. Mulai panas. Iya. Gue juga emang nunggu hal itu dibicarakan sih. Oh, kayak netizen udah pada nungguin ya. Jadi ya gue juga nggak tahu karena sekali lagi kembali lagi ke apa ya? Takdir ya. Jadi jodoh, rezeki maut itu kan sudah Allah yang tentukan. Karena bahwasannya kalau saya sendiri
kepingin hidup rumah tangga tuh tentram, damai gitu. Tapi ketidakberuntungan saya sebagai perempuan menjadikan saya seperti ini, gitu. Dan saya pun tidak mau jadi seperti ini. Tapi karena hidup itu pilihan, dan ya sudah takdirnya seperti ini. Terus pertanyaannya tadi apa ya? Kok saya ngeblank? Jadi, ayo. Jadi bener yakin karena dia orangnya. Iya, karena pada saat itu dia lah yang paling terbaik di antara yang lain. Terbaik dari sisi mana nih? Kalau semua terbaik hal. kenapa pisah? Itu kan kembali lagi. Kan gue bilang ini kemakan janji. Ini cewek-cewek yang kemakan janji. Kemakan janji. Gue soal laki-laki. Oh my lord, jadi sangat menyedihkan sekali ya. Tapi tidak meratapi itu juga bahwa hidup itu harus happy aja. Ya, life must go on ya. Gitu. Dan saya bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkan pada diri saya. Jadi tidak sangat bersedih. Dan saya punya kawan yang banyak dan menyenangkan. Itu. Berarti usia pernikahan sama mantan suami berapa lama? Kira-kira kosongnya itu 3 bulanan, 4 bulan. Pada saat selesai menikah, lalu hamil 9 bulan. 3 bulan, 4 bulan ditambah 9 bulan berapa? 1 tahun. 1 tahun, oke, baik. Berarti usia pernikahannya baru 1 tahun. 1 tahun. Sebentar dulu. Lalu beres itu anak 6 bulan berjalan. Nah, di situ sudah mulai goyah. Waduh, harusnya sih sebenarnya kalau udah punya anak ini ya, maksudnya masih makin menjaga kualitasnya gitu ya. Tapi gue sih percaya bahwa sebenarnya cobaan pernikahan itu bukan di awal. Betul. Tapi di ujungnya, di usia-usia pernikahan, pada saat dia udah mau punya anak, itulah cobaan-cobaan udah mulai ada tuh. Bener gak sih? Betul. Lu kan udah punya anak nih. Jadi kita melarang. Bener gak sih? Cobaan-cobaan itu biasanya gini, biasanya kan ketika kita menikah, kemudian sempat kosong, masih biasa lah. Mungkin mencicipi masa-masa indah berpacaran. Indah ya. Kemudian punya anak. Nah, titik-titik punya anak itulah biasanya kita sudah saling jaga ego masing-masing atau yang gimana lah, pokoknya intinya kita nggak mau emosi atau masalah-masalah kecil lah biasanya ya. Tapi kalau lu apakah ada masalah kecil atau masalah apa, bisa nggak lu jelasin gitu? Saya pun tidak mau menceritakan hal terlalu dalam tentang aib. Karena kan tidak etis juga gitu. Jadi sebenarnya ini sangat besar, sampai bercerai ya berarti sangat besar ya. Oh iya, masalahnya jadi jangan nangis. Iya. Sebentar, aku pengen ada sedikit pembelaan. Gimana? Kayaknya tadi openingnya salah. Gue baru inget. Nikah 1 kali, nikah 2 kali. Oh my god. Gue sebut. Gak apa-apa, gue emang demen gitu. Belum nikah. Gak nikah, gagal nikah. Harusnya itu openingnya salah. Oke, lanjut. Terus sampai mana tadi kita? Aib nggak boleh dibongkar. Aib tidak boleh dibongkar. Oh, betul begitu. Tapi setiap rumah tangga, kata dia saya begini, kata saya dia begitu kan, seperti itu. Saya menyingkapinya begini, semuanya pelajaran kan. Tidak bisa saya bilang dia salah kan, tidak bisa gitu juga. Jadi mungkin saya pun sebagai perempuan tidak sempurna gitu, tapi bahwa untuk memilih itu, ini pesan dan kesan, tolong ya didengar ini. Betul, buat sahabat Bung Jono ada pesan dan kesan. Iya, pesan dan kesan itu bahwa karena saya mengalami kegagalan dan rasanya itu sangat menyakitkan dan sangat pahit sekali. Karena sedihnya karena sudah ada anak ya pastinya. Jadi pesannya di sini tidak bisa kita memutuskan untuk berumah tangga dengan secepat kilat. Oke. Berarti pada saat itu mengambil keputusan terlalu cepat. Pada saat itu saya rasa sudah terlalu lama
kita sudah Pacaran berapa lama? hampir 1 tahun. Pacaran setahun, lebih, 1 tahun Iya lebih. gitu. Tapi kan tidak intens, tidak ketemu dan kembali lagi ke pesannya. Jadi apa ya? Karakter itu penting ya. Kita lihat itu karakter bahwa setiap orang untuk mungkin pada saat itu di saat saya belum menikah untuk mau mendapatkan saya segala macam hal pun yang terbaik dilakukan. Tapi saya tidak mau merasa seperti itu. Setidaknya untuk para perempuan yang ingin menikah ya, khususnya lo ya, lo kan sebagai teman gue, sahabat gue ya. Jadi nggak buru-buru. Gue juga sebenarnya ingin banget ya, karena dia ini kan habitnya juga kurang bagus ya. ganti. Iya dong. Dan itu menurut gue lu takutnya nanti lu akan kebawa di masa lu berumah tangga dan itu sangat tidak bagus tuh. Gitu. Terus juga pesannya lagi kembali lagi ya, bahwa yang menjadi korban itu perempuan loh. Yang menjadi korban itu perempuan. Saya sih tidak, karena gini, saya sebagai janda, orang tuh menganggap saya tidak baik. Tapi kembali lagi, saya membentuk diri saya itu, mungkin dengan posisi saya seperti ini, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali, tapi saya percaya sama diri saya bahwa saya punya tanggung jawab atas diri saya dan anak saya, kan begitu. Jadi kenapa ya? Andai waktu saya bisa ulang, tapi tidak boleh begitu dalam agama saya. Jadi saya harus menerima dengan lapang dada, dan saya harus lebih waspada lagi atas apapun yang cowok-cowok janji. Iya. Nih gue bilang Gitu. juga apa? Baik makan janji. Yang gue mau tahu, Makanya gitu, gue nggak mau pacaran sama cowok. Ih, ngeri ya. tadi kan lu bilang punya anak ya, punya anak. Nah, ketika lu pisah, hak asuh ini apakah memang lu yang ambil atau memang kesepakatan sama suami? Ya udahlah, aku yang ambil misalkan, nanti kamu ketemu sistem ketemunya gimana? Kan banyak masalah hal kayak gitu tuh. Setelah udah pisah, hak asuh anak lah. Bahkan ada yang sampai dengan pengajuan pengadilan mengenai hak asuh. Kalau lu gimana tuh? Kalau Dian pribadi, karena Dian suka berdiskusi, jadi apapun kita diskusikan dengan baik. Untuk anak kita ya sama-sama aja. Oke. Kayak gitu. Berarti untuk anak itu diskusilah sama suami. Iya, Jadi kalau tidak ada mantan ya, bukan suami. Mantan Sorry suami. ya. Lu Oke. nggak salah. Enggak, lu Hati-hati, lu Bang. punya mantan. Oke, Lu kan lalu belum bisa bahas. Oh, oke. lalu Gue juga nggak bahas soal hak asuh. Oh, jadi diskusi lah sama mantan Iya. suami mengenai hak asuh anak ya. Iya. Tapi sampai saat ini mantan suami masih ketemu sama anak lu. Masih baik-baik aja, cuma kita sudah tidak bisa bersatu aja gitu. Oke. Dan oke. Terus ada Oke, lagi? silakan. Gini. Nggak apa-apa. Ini mungkin bisa jadi satu nggak baik sih sebenarnya kita ini sebuah pembelajaran ya. Tapi ibaratnya gue pengen nanya ke Dian. Gue kan baru berumah tangga, baru banget. Usia pernikahan gue baru setahun. Istri gue lah sekarang lagi hamil. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal belum diapa-apain. Sama siapa, Pak? Gue bilang gue bilang juga ini yang ditakutkan. Bapak penanggung, Pak. Ini Canda. Biasa. gila lu, Ndro. Biasanya hal-hal apa sih yang akhirnya menjadi pertengkaran gitu? Oke. Ini bisa menjadi juga bisa jadi pelajaran buat yang nonton. Buat ya. sahabat yang lain. Mungkin memang konfliknya akan beda-beda, tapi gue akan mendengarkan dari sisi Dian dulu. Oke, dari sisi gue pribadi, jadi sedikit saja aku mau ceritain. Jadi rumah itu benar-benar real, rumah tangga itu benar-benar real kehidupan yang nyata. Oke. Beda lagi sama pacaran ya, Du ya. Oke, sekali lagi. Oke. Beda lagi sama pacaran. Jadi ini buat gua ke depannya sih. jadi banyak pelajaran karena teman lu banyak yang tua ya. Du. Jadi ya. Aduh, gua doang yang muda ya.
Ya, apa sih hal-hal yang bikin ribut gitu kan? Biasanya apa sih? Kalau biasanya? aku pribadi, kalau masalah materi masih kita bisa cari ya, kita bisa bicarakan. Dan itu sudah saya upayakan sebagai perempuan, saya sudah memikirkan itu. Untuk masalah dapur pun kita pikirkan sama-sama. Harusnya kan laki-laki. Nah itu. Ego kami masih sangat terlalu besar untuk membangun rumah tangga. Kita punya rasa apa ya, empati. Ingin saling menang. Ya itu sudah pasti karena ego itu sangat tinggi kan. Dan di saat ada masalah yang besar maupun yang kecil, ya intinya kita benar-benar ya kembali lagi ke awal, harus mencari pasangan yang bisa diajak berdiskusi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bahwa setiap, karena kan beda suku ya. Kalau mantan suami itu kan orang Medan, jadi dia kerasnya luar biasa. Ini kedengaran gak sih dengan saya mendesah-desah karena bersedih? Dengar banget. Kedengaran ya? Jangan tahu, jangan salah tangkap. Mendesah itu sedih. Oh, mendesah itu sedih. Jadi kedengaran ya? Oke. Jadi ya menurut saya pribadi pun, kalau segala hal sesuatu kita tidak bisa diskusikan, apa-apa selalu diajaknya tidak bisa diskusi, tidak dua arah gitu loh. Jadi kan nggak akan ketemu. Dan itu akan menjadi timbul masalah kecil pun bisa timbul keributan, masalah besar apalagi gitu. Dan saya tidak bisa, karena setiap orang kan punya adat ya. Kalau adat itu budaya lah ya. Iya, kejelekan masing-masing. Di saat dia sudah sabarnya rumah tangga itu, di saat sudah tidak nyaman itu berasanya seperti di neraka ya. Jadi ngelihatnya aja udah nggak pengen gitu kan. Nah itu yang seperti itu terus saja terjadi dan menjadi bom waktu. Nah itu akhirnya boom. Oh berarti bisa gue petik adalah sebenarnya gini, kayak mungkin buat sahabat Gunjono yang di sana yang sekarang mau menikah atau belum menikah, carilah pasangan yang bisa menerima apa ya namanya ya, kekurangan dan maupun kelebihan. Satu itu. Terus yang kedua juga ego. Kalau batu sama batu ya nggak akan ketemu. Ya, jadi api ya. Iya, mau nggak mau yang satu harus jadi air, gitu kan. Kalau gue berprinsip, kalau gue di rumah tangga gue pribadi, kalau gue ada masalah, selesaiin hari itu. Nggak boleh hari besok, nggak boleh hari itu lain. Betul. Gue selalu kalau ada masalah harus selesaiin hari itu juga. Ngomong, ngobrol, komunikasi. Sampai gue pribadi, gue tuh cari istri yang bisa diajak ngobrol. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita tua nanti, kita cuma ngobrol. Betul, Masya Allah. Iya kan? Iya, betul. Kita cuma ngobrol berat. Gue ya sebelum gue nikah, gue kan cari dulu nih, ini bisa gak diajak ngobrol, di diskusi bisa gak ya? Dia bisa gak ya? Ya sifat pasti ada benturan, pasti ada. Tapi minimal bisa diajak berdiskusi, bisa diajak ngobrol untuk menemukan sebuah solusi. Betul. Kayak gitu. Win-win solution ya. Tapi sampai saat ini ada nggak sih di hati lu penyesalan atau bagaimana gitu? Kode dan kodarnya kembali lagi. Kalau Dian sudah sangat bahagia dengan keadaan Dian sekarang, karena Dian sudah ditemenin sama peri kecil aku. Berapa tahun? Mau 3 tahun. Oh, mau 3 tahun. Anak aku laki-laki. Oh, jadi Udah 4 tahun. Boleh nanti kita besanan. sama Tapi besok. kita lupakan sesuatu, Pak. Yang di sampingnya. Yang di sampingnya. Kapan dia? Nah, kayaknya mesti ditanya dia. Kalau gue gimana ntar? Udah punya anak. Iya. Sebentar lagi punya Calon anak. lagi. Dia anaknya ada. Dari dulu kala ini orang ini kan. Nah, makanya tadi Anaknya di kamar mandi. Betul. Tadi kita bahas di awal. Kata Adit katanya kan punya anak. Nah, gue pengen tahu dulu. Sebetulnya lu kenapa nggak nikah? Soalnya kan dia dikenal nih cowok gagal nikah. Oh, dikenal dulu. Dikenal di cowok komunitas gagal. kita Dia ya. bukan gagal jodoh, Hits Pak. gue. Oh, Enggak. Katanya ceweknya banyak malah kan? Banget. Ceweknya banyak. setiap
sama ceweknya video call. Lu lagi di mana? Oh, Oh, lu dikenalin. Iya dan langsung cewek-ceweknya itu kepo sama itu ada 2 tahun 3 tahun lalu kan? Iya. Tapi sampai saat ini nggak nikah-nikah. Iya. Parah banget lu, anak Penyakit, orang di kan? PHP-in lu. Nah, jelasin dulu. Kita pengen tahu juga Iya, sih ya. alasan lu. Coba, gue pengen tadi Alasan dari gua sudut, kenapa ya? sudut pandang laki-laki. Alasan gue apa ya? Alasan lu kenapa tuh nggak nikah-nikah? Enggak, betul nggak tuh tadi gosip tadi? Pandu itu gagal nikah sebab nggak punya jodoh atau memang setiap punya pasangan tapi ketika diajak nikah nggak mau gitu. Kabur. Coba. Lu Nggak, aduh. kalau untuk saat ini ya, gue bicara untuk saat ini deh, yang gue lagi sama perempuan gitu ya. Maksudnya bokeh. Oh bokin. Nah, Cebokin bokin. maksudnya. Kalau gue alasannya kalau untuk saat ini enggak lah, gue sama kayak laki-laki lain umur segini udah mikirin tentang hal itu gitu. Buat maju ke depan. Sebenarnya gini, gue dulu punya cita-cita, bukan cita-cita lah, kayak punya Planning. mau gitu, planning, bisa dibilang planning. Gue nikah umur muda. Maksudnya muda tuh sekarang juga gue masih muda sih. Cuman gue dulu pengen nikah di umur 23 atau 25. Oke. Itu sih targetnya ya. Dulu sekitar 22 atau 21 tahun gue udah mikirin itu sih. Cuman mungkin belum jodohnya. Bukan sih sebenarnya. Bukan Udah, masalah masih aja lu bukan masalah bukan Udah, masalah belum gitu. jodohnya Om. Karena pengalaman gue soal menikah itu bukan karena udah jodohnya atau apa-apanya. Seberapa niatnya lu. Oke. Seberapa niatnya lu. Ina Nah, lu lebih niat. Hadis. Ini yang gue tunggu deh tadi. Ini gue tunggu tadi sumpah. Segala sesuatu itu harus niat. Iya lu. benar. Kadang-kadang gue udah capek dengerin dia curhat. Iya, lu menyangkal kayaknya itu bukan jodoh gue, bukan jodoh gue. Allah udah kasih lu jodoh, lu masih menyangkal. Maka itu. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya gini loh, jodoh itu kan kalau kita niat, kata Adit bener sih. Masalahnya niat atau nggak niat, niat udah ada. Oke. Niat udah ada. Tapi dibalik dari niat gue pribadi, kan gue juga harus bikin sisi yang lain, orang tua gue, ya kan. Kalau saudara enggak lah ya, lebih ke orang tua. Intern gue, ini orang tua dulu. Gimana? Oke nggak? Kalau nggak oke ya susah juga gue okein. Maksudnya oke dari calon istri lo? Iya dong. Udah kita kurang paham dah. Itu. Nggak, Ini bukan gue doang. Oke. Gue nggak cerita tentang diri gue yang terlalu egois. Gue punya orang lain di belakang gue. Oh berarti pacar lo yang sekarang nggak oke? Oh, gue mau marry. Jebakan. Gue mau marry. Buat ceweknya Pandu nih, mudah-mudahan nonton ya. Enggak, serius. Niat, udah ada niat. Ada niatnya, niatnya kapan? Tahun ini lah. Tahun ini, bulannya Tahun kapan? ini. Akhir atau awal tahun depan. Bulannya? Iya, bulannya. Akhir tahun ini atau Nih. awal tahun depan. Gue awal itu, nih gue menikah nih tahun lalu. Pada saat itu gue ditodong sama istri gue yang sekarang, sama orang tuanya. Oke. Mau nikah kapan? Anjir, kapan ya gue nikah? Gue ditodong kayak gitu ya. Karena gue pacaran memang posisinya udah 2 tahun atau 3 tahun gitu ya pacaran. Terus gue bilang tahun ini. Ditanya lagi bulannya. Bulan kapan? Tuh kapan ya? Meletup kan orang tuanya. Agustus aja ya, tanggal 31. Oke sip. Tembak. Oke. Kalau si Pandu digituin, mundur langsung. Gue pengen tahu nih, Du. Lu sama dia temenan dong. Udah lama kan? Iya. Nah, lu ngelihat temen lu si Dian nih. Dian temen lu, sahabat lu lah. Mengalami kegagalan nikah lah. Nah, lu kan belum nikah. Ada nggak sesuatu yang lu bayangkan? Ya, wanti-wanti. Wanti-wanti. Wah, Dian begini. Ada nggak sesuatu ya ilmunya yang lu ambil lah gitu? Ya pada intinya gini, siapa sih yang punya kepengen merit tapi kita nggak punya ilmunya gitu? Ya lu jangan ke arah sana gitu. Lu nggak usah nginjek-ninjang pernikahan kalau lu nganggapnya kayak gue belum siap. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi kalau gue udah ngerasa siap, gue sih orangnya nggak mikirin apa-apa sih. Orangnya bodoh amat gitu. Pokoknya gue siap hari itu gue oke, ready, ya selesai. Gue harus nikah gitu. Tapi saat ini ada? Apa tuh? Saat ini ada? Bentar, Apanya? Oh, iya. Bentar. Ada apanya? Tadi kan Iya. ngomongin soal siap. Berarti saat ini Pandu belum siap untuk menikah dengan yang sekarang. Iya belum.
yang gue takut itu. Cewek lu langsung. Kalau untuk sekarang memang sudah lah. Maksudnya gini, gue kayak Adit nih bilang, lu ditembak sama calon mertua lu gitu. Oh, gue get ready, gue udah ready. Kapan orang tua dia minta, ayo merit gitu, merit. By the way sekarang corona bro. Ya justru rame-rame. Iya, keuntungan. Menghemat. Cuma akad doang lu di KUA lu. Enggak, gue tadi ngeliat kutipan dari Twitter, kebetulan cewek gue Anjir. ngasih tahu gini. Tapi lu punya ya? Punya. Oke. Nikah ada gedung, pulang nikah ke kontrakan, sedih bro. Sedih. Itu yang pernah lu omongin waktu itu sama gue. Iya, itu terlalu apa ya? Menurut gue terlalu ngapain lu habisin uang banyak, taunya lu bakal susah. Karena kehidupan tuh bukan pada saat hari itu lu akad lu nikah, tapi setelahnya. Gue mikirnya gitu. Oh, kata-kata bijak tuh ya. Oh, sangat bijak gue. Karena gitu, gue mikirnya gini. Gue yakin di saat gue nikah itu dari kata bahagia mungkin hanya sedikit, tapi lebih ke survive. Gue nih sama pasangan gue kayak pengen berjuang bareng. Gue nyarinya partner hidup sih, bukan orang yang kasarannya ya kita senang-senang aja terus gitu sampai lu nggak punya apa-apa setelah itu gitu. Habis-habisan di waktu akad atau resepsi pernikahan membuat gue ngerasa ngapain sih jadi ratu atau raja sehari untuk buang-buang hal itu. By the way emang gue juga bukan orang yang gimana-gimana punya atau dari anak pejabat itu, bukan. Gue mikirnya di depan sana masih banyak uang yang harus kita keluarkan untuk hal yang lebih penting gitu. Dibandingkan lu sama gue berdua. Karena gak usah ngomongin deh, gue menurut lu pasti penting dan gue juga menurut dia dia penting gitu. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Ya mungkin maksudnya anak kecil nanti punya anak dong. Terus kayak segala biaya pendidikan segala macam udah gue pikirin sih. Tapi yang harus banget gue pikirin sekarang tuh kayak gue lagi nyari restu dari orang tua gue sendiri, kayak orang tua dia. Itu yang agak sedikit merepotkan untuk saat ini. Kenapa repot-repot banget untuk mencari restu dari orang tua? Karena gue belum ketemu orang tuanya. Orang tuanya itu belum ketemu? Gue belum ketemu. Udah masih jauh ini, masih jauh. Masih jauh ya, gak usah diomongin deh. Ini masih jauh, tapi gini, yang penting gue punya plan. Oh iya boleh. Yang penting gue punya plan. Karena sebelumnya kenapa gue bisa dibilang anak-anak tuh gue gagal nikah segala macam, itu karena setiap cewek yang ketemu sama gue, kalau gue gimana untuk hubungan ini, maksudnya kayak mau dibawa kemana sih gitu, itu masih blueprint lah gitu, belum ada ancang-ancang sana. Set plan. Masih nggak punya set plan, itu parahnya. Jadi ya udahlah, kayak ya udah kita main aja, kayak sekedar nongkrong, udah. Yakin lu nongkrong? Tapi sebetulnya mantan lu tuh namanya Bambang atau Ayu? Agus, aduh. Pada intinya gitu. Jadi kenapa gua bukan disebut lah, mungkin terkenalnya kayak ganti-ganti cewek karena mungkin belum ada yang ke arah sana. By the way kalau yang ini, kenapa gua ngerasa sepertinya gua sudah pantas untuk menjadi seorang suami yang deketin gini. Lebih ke sifatnya yang visioner sih. Itu yang gue suka dari sifat perempuan. Nggak cuman kayak I love you gitu, nggak mempan di gue gitu. Tapi kalau punya visi misi yang jelas ke depannya, itu bikin gue horny loh. Nggak, dia seksi pakaian gitu, nggak horny gue. Tapi kalau pemikirannya panjang, visioner, bisa ngikutin gitu ya, jadi followers terbaik lah. Ya udah itu yang gue cari memang. Nggak ada lagi. Capek lu ngikutin cuman kata I love you. Jadi beda dengan gosip, dengan data yang kita dapetin beda ya. Oh iya, soalnya kan tadi gue bilang data yang kita dapetin itu bukan itu. Data yang kita dapetin adalah Pandu selama ini gagal nikah 4-5 wanita. Bukannya Pandu yang batalin, tapi ketika wanita itu diajak nikah langsung nggak jadi wanitanya gitu. Belum siap. Berarti jadi wanitanya yang nggak jadi, bukan elunya ya. Tetep kok gue ditinggalin. Mau gimana juga bahasanya gue ditinggalin. Tadi itu banyak yang seperti itulah gue temuin gitu. Oke deh, siap. Nih karena ini bentar lagi baterainya lowbat. Obrolan kita nggak kerasa sampai 30 menit. 30 menit. Iya. Tapi tadi satu lagi mungkin ya Pak. Apa? Kita tanya sama Dian lah.
Dian yang sudah mengalami intinya kegagalan nikah. Ini Dia audit nih. kegagalan nikah. Kalau kita lihat tadi sedih, dia kalau ngomongin masa lalunya sedih gitu. Semua wanita pasti sedih ya. Kalau bahas masa lalu yang gagal gitu. Nah kita ngomongin masa depan nih. Sosok Dian gagal nikah itu masa lalu. Setelah gagal menikah, kita pengen tahu planning ke depan. Nikah tuh sosok Dian tuh kalau saat ini sudah gagal nikah tuh ngapain sih aktivitasnya? Untuk aktivitas karena aku punya prinsip mindset is doa. Apa yang aku pikirkan itu insya Allah menjadi nyata gitu. Jadi kita tidak boleh berlarut-larut dengan kesedihan itu. Ya. Jadi aktivitas aku hari-hari menjaga anak aja, ngurusin anak, masya Allah. Dan aku berpikir pada saat itu aku sangat berbahagia dengan sendiri itu. Tapi setelah aku punya anak, oh iya ya, aku sebagai ibu gitu. Dan aku tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin keluar main sama teman-teman, dan itu sangat menyenangkan. Dan ini jauh lebih menyenangkan lagi. Di samping saya berbisnis di rumah, saya ada usaha saya konvensional pribadi, saya pun bisa belajar untuk menjadi ibu, dan itu sangat istimewa dalam hidup saya. Masya Allah. Tapi kedepannya ada planning lagi akan menikah? Untuk saat ini saya tidak berpikiran untuk ke arah sana, karena ini sangat pelajaran yang sangat luar biasa buat saya. Jadi kenapa ya jadi sedih? Tapi gue mau bocorin, dia punya pacar. Gila lu. Jangan fitnah ya. Lu pacarnya nggak apa-apa, Mak. Enggak, tapi serius. Aku ini tidak sangat memikirkan hal itu, karena untuk aku pribadi pun kawanku banyak, aku sangat tidak kesepian, tidak gitu ya. Dan kesibukanku juga full banget di rumah itu ya, karena kita bisnis itu fokus ya, karena aku punya tujuan, aku punya impian, goalnya aku harus nyampe ke arah situ. Aku rasa ini akan ada part kedua untuk menceritakan kisah hidupku. Boleh. Intinya lu masih membuka lah ya. Oh iya. Iya dong. Gitu. Kita sebagai perempuan yang normal, saya pun ingin dijaga. Tapi untuk saat-saat ini saya tidak berpikir untuk bisa menikah cepat, itu tidak. Dan sampai saat ini pun saya tidak membuka hati dengan siapapun, karena saya fokus dengan anak dan usaha saya. Masih galau kali? Masih galau? Enggak galau, Jadi ini pelajaran terbesar dalam hidup gue ya ini. Gitu. Tapi by the way, gitu. lu boleh galau, boleh. Boleh kok galau. Gue kan nggak ada temen galau, lu kan lagi happy. Tapi lu mungkin gak sih? Lu jadian berdua sama Aduh, gue tuh sama dia tuh, udah gini. kayak prinsip galau, gue juga pernah galau. Gue mau ngasih tahu aja. Maksudnya gini, galau boleh sih. Saat lu kayak, gue kan orang happy nih. Gue happy sebenarnya, orang banyak yang kenal gue tuh ceria orang itu. Nggak galau-galau lah. Yakin lu? Soal cinta-cinta gitu ya. Cuman pada saat gue galau gitu, gue nunjukin gue jadi manusia. Lah, emang selama ini jadi apa? Maksudnya manusia itu kan punya rasa yang harus dirasakan, ya kan? Punya rasa yang nggak mesti punya dua topeng gitu. Di saat sama teman-teman gue tetap ketawa, di saat gue nggak sama temen-temen ya gue galau. Kalau gue enggak sih gitu. Pada saat gue seperti itu, maksudnya jadi manusia, gue galau gitu. Tapi gue mikirnya gini, kenapa gue bisa move cepet gitu ya? Yang bisa dibilang abis cewek ini lo sama cewek ini gitu. Ini kan move on-nya cepet gitu ya. Gue sih mikirnya mungkin apa gua doang, apa banyak orang lain seperti itu yang basicnya gua ngeliatnya orang lain ngeliat gua gitu kayak gua ceria, nggak ada galau-galau. Gua mikirnya gua pada saat gua galau ya gua diem, bukan diem arti ngurung diri, nggak, tapi gua jalan kemana gitu kan. Nah udah gitu gua ngerasanya juga ngerasa yang boleh deh hari ini gua galau, menunjukin bahwa gua jadi manusia dulu, tapi setelah itu tetap kan kehidupan tetap harus berjalan gitu. Gue punya mimpi, gue terlalu banyak mimpi kayaknya. Jadi gue pengen wujudin itu gitu, mimpi-mimpi itu yang nanti mungkin sama pasangan gue sih. Mungkin Pandu gak galau itu sebenarnya gini. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pacaran,
gue nggak akan pernah ngasih 100% cinta gue buat pasangan gue Oke. kalau masih pacaran. Why? Hah? Kenapa? Ya karena gue juga nggak mau sakit hati dong. Oh, oke. Iya, tapi gue tetap akan setia. Gue akan tetap komitmen dengan dia. Maksud gue gini, gue nggak akan 100% cinta sama dia sebelum nanti menikah. Ketika gue menikah, gue akan kasih semua cintanya gue ke dia. Oh. Kalau gue nggak gitu, kalau gue nggak gitu. Mungkin gue rasa gitu Kalau gue kayaknya. bucin Masa sih? parah gua. Iya, Tapi lu cepet banget move on. Nah, ini masalah Pokoknya hati nggak ada yang sudah ngerti apa terlatih, ide bro. dia deh. Ini namanya hati yang sudah terlatih. Hati ini kalau udah terlatih, ya enggak. Hati kalau udah terlatih, di saat lu jatuh cinta, gue orang gini, kalau gue udah nyebur basah sekalian, gue udah jatuh cinta, bucin, cewek gue hilang dikit, gue cariin gitu. Itu ngerasa perempuan cepet nyaman sama gue. Takutnya Gitu. itu jadi penyakit lo. Nanti lo nggak kawin-kawin. Enggak, maksudnya gini, Mak. Apa sih? Kalau namanya kita jatuh cinta kan nggak boleh bohong. Ini soal rasa, bro. Ngapain disekat-sekatin, ngapain ditaker-takerin. Maksimal lah gitu. Apa yang lu lakuin maksimal gitu. Kalau emang lu, gue sebagai cowok, kalau gue bilang gue jatuh cinta sama lo, si cewek nih, ya tandanya emang gue udah siap basah. Gitu, siap basah. Basah semua dah. Ya udah lah. Kalau misalkan gue nggak siap, ya gue nggak akan nyatakan cinta gitu. Itu prinsip hidup gue. Tapi kenapa gue bisa move on cepet? Karena gue mikirnya gini, ngapain sih lama-lama galau gitu? Galau mah sehari aja selesai. Toh di kontak gue juga udah kayak kos-kosan cewek kan. Tuh, Banyak lu yang gitu. buka sendiri lo, Maksudnya rahasia lo. gini. Halo. Maksudnya gini, temen mah banyak gitu kan. Cuman kan kalau nyari kenyamanan ya susah. Gitu. Tetap gue juga nggak main di kontak doang gitu. Enggak lah. Banyak kenalan dari temen. Bahkan yang sekarang itu ya salah satunya gue juga dapat dari liarnya gue gitu. Keluarnya gue kemana dapetnya di situ sih. Oke deh, kayaknya udah cukup panjang obrolan Cukup, kita ya. di hari ini. Makasih banget nih buat Dian udah datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. banget. Terima kasih juga udah diundang. Sama-sama. Nanti kita cantumkan IG-nya ya, Oke, masing-masing siap, ya. Oh, iya, siap. Thank you. Tapi sebelum ditutup, Gue bukan fuckboy tapi kan. sebelum Fuckboy kita, lo. fuckboy masuk ya. Sebelum ditutup mungkin kita minta dua kata. Apa? Dua kata. Dian, buat siapapun lah, dua kata bijak buat lu. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak, dua kata aja. Nggak usah 2 kata, boleh lah, bebas lah. Bebas. Kata bijak boleh lah dari Dian. 2 kata. Dua Jangan kata atau 2 kata, kalimat bebas, boleh. bebas. Kalimat. Bebas. Jadi termotivasi ya. Dian sih nggak mau dibilang sok menggurui, tidak, tapi belajar dari pengalaman bahwa kita perempuan harus benar sangat berhati-hati. Jangan kita hilaf dengan cinta. Iya Allah. Karena cinta itu sangat hilang di saat real kehidupan itu ada. Gitu. Setidaknya kita lebih waspada sebagai perempuan. Oke. Bukan laki-laki seperti penjahat, bukan loh. Laki-laki tiga nih, laki-laki tiga nih. Penjahat Bukan. itu gue. Kan gue menuju ke sini, iya. gitu kan. Tetap. Jadi tidak, tapi Tetap gue. kita perempuan ini kalau tidak kuat bisa gila Oke. dengan kehidupan. Itu aja sih. Pandu, kalau Pandu kasih dua kata aja, panjangan nanti dia. Kenapa sih? Dua kata buat cewek lo. Kok buat Ini cewek kan? Iya gak? Iya dong. Ya udah, dua kata aja buat cewek lo. Ya pada intinya gini deh. Enggak pada intinya Dua dua kata. kata. Dua kata aja. Buruan Nawar. kenalin gue. Udah gitu. Bapak Oh, datang. oke. No stupid. Cek. Buruan Oke, kenalin gue. Itulah ya. Siap, Terima siap, kasih siap. buat Pandu, buat Dian. Sukses untuk usahanya. Amin ya Allah, Amin. amin, Sukses amin ya Allah. juga merawat si kecilnya. Amin, iya. Ya, jangan galau-galau. Siap, siap. Mas Gowon ya. Buat Pandu juga ya. Cepet nikah. Cepet-cepet nikah ya. Siap. Ingat sekali lagi nikah itu karena dia orangnya. Iya. Bukan karena udah waktunya. Udah. Oke. Karena kalau Masya dia Allah. orangnya sampai kapanpun lu nggak akan tinggalin dia. Ya. Oh, berat. Karena dia orangnya. Karena dia orang. Ini juga buat pelajaran buat gue ya. Iya. Siap. Terima kasih buat sahabat Kung Jono, sekali lagi buat yang pengen nikah nggak perlu terburu-buru.
kita nggak tahu kapan kita harus nikah. Yang penting niatin aja kalau memang udah mau nikah, Tuhan juga pasti akan kasih jalan kapan lo harus nikah. Amin, amin. Ada lagi dari Cukup. lo? Ya udah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Kung Jono selanjutnya. Dan kalau maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Siap, Iya. aku juga. Semua bercanda Ini loh ya. Semua yang harus dikip-dikip aja. Enggak, ini banyak yang dikip. Kita Banyak tanpa yang edit. dikip. Gila loh. Kita nggak ada yang diedit. Oh. Oke. Oke, thank you.